Hidup ini bukan sekadar waktu yang berlalu. Setiap detik adalah kesempatan untuk menulis kisah yang bermakna. Namun, saat engkau menatap waktu yang semakin berlalu, apakah engkau merasa tenang atau justru gelisah? Ketika usia semakin menua, saatnya introspeksi. Apakah kita sudah memberi arti bagi kehidupan ini, atau hanya menjadi penonton dalam setiap kejadian yang berulang? Saat kita mendekati akhir, penting untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang telah kita lakukan untuk menjadikan dunia ini lebih baikkah? Jangan hanya berpikir tentang kesan yang kita tinggalkan, tapi tentang amalan yang tulus. Apakah kita siap menjalani perjalanan ini dengan semua kebaikan yang bisa dibawa? Sudah saatnya kita menghadapi kenyataan dan berusaha menjadikannya sempurna. Berhentilah menghindar dan hadapi kejujuran diri. Bersiaplah untuk menyambut perjalanan ke akhir yang penuh makna dengan segala upaya yang dapat kita lakukan. Setiap momen adalah kesempatan, dan kita tidak boleh melewatkannya begitu saja. Dalam perjalanan ini, penting untuk menjadikan hidup kita berarti dan berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan biarkan perjalanan kita di dunia ini tanpa nilai dan kenangan indah. Banyak orang menghabiskan hidupnya hanya berharap tanpa beraksi. Mereka terjebak dalam rutinitas sama dan tanpa disadari yang menunggu mereka hanyalah kesedihan. Kesedihan karena tidak pernah menciptakan perubahan. Hidup terasa hampa, seolah berputar dalam rutinitas yang sama. Saatnya menyadari bahwa kehidupan bukan tentang berulang, tetapi tentang bagaimana kita menutup setiap bab yang telah kita tulis. Mari kita hadapi realita bahwa banyak dari kita sudah menunda bermacam hal penting. Menunda memberikan waktu yang berharga kepada orang-orang terkasih, menunda untuk kembali kepada Sang Pencipta, menyimpan segala impian seolah hidup ini akan abadi. Satu waktu kita bangun dan menyadari, waktu sudah habis, dan kita malah terjebak dalam penyesalan. Penyesalan itu lebih menyakitkan dari kehilangan itu sendiri. Kita seringkali terjebak dalam pandangan yang sempit, terlalu berfokus pada apa yang tampak, dan melupakan hal-hal mendasar yang menggerakkan jiwa kita. Pada saat seperti ini, kita perlu berhenti sejenak, dan mempertimbangkan jalan mana yang benar-benar ingin kita tempuh. Ada di suatu titik, kita mulai merasa terasing dari diri sendiri. Jiwa berteriak, namun fisik hanya mampu menanggung. Kekuatan iman kita melemah karena tidak ada amal baika yang menjadi penyemangat hidup. Setiap hari berlalu, dan kita hanya menunggu waktu untuk berlalu. Kita mulai terjebak dalam zona nyaman dan mengabaikan hal-hal kecil namun penting yang bisa kita lakukan. Apakah engkau tahu, ketika menutup usia, yang kita inginkan adalah pengakuan atas perbuatan baika. Bukannya kesuksesan dunia yang sia-sia. Kita butuh pengakuan dari diri sendiri lebih dari segalanya. Kenapa kita hanya mementingkan hal yang tampak di luar, padahal yang terpenting adalah apa yang ada dalam hati ini? Itulah yang menjadi penilaian sejati. Usia yang dimiliki hanyalah pinjaman. Pertanyaannya, apakah kita akan mengembalikannya dengan segudang kebaikan, atau hanya dengan angan semu? Sadari bahwa sebenarnya kita memiliki banyak kesempatan untuk berbuat lebih baik, namun memilih untuk berpaling. Tindakan kecil seperti memberi kepada yang membutuhkan akan berlangsung lebih lama dari harta yang menumpuk di rumah. Realita pahit ini harus dihadapi agar kita dapat bangkit. Jika tidak, kita akan terus terjebak dalam penyesalan. Ingat, semua yang kita lakukan hari ini adalah bekal untuk hari esok. Saat malaikat mencatat amal kita ingin nama kita tercatat dalam kebaikan, bukan keberdosaan. Sesungguhnya, setiap amal baika adalah investasi terbaik menjelang akhir zaman kita.
Sekaranglah saatnya untuk berani mengambil langkah dan tidak hanya sekadar menunggu. Suatu saat, setiap individu akan menghadapi apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Menghadapi kebaikan yang mereka catat sendiri dalam perjalanan hidup, dan saat itu, tidak ada lagi waktu untuk menyesal. Coba ingat seorang mahasiswa yang selalu menunda tugas. Ia beralasan, masih ada waktu, padahal deadline semakin dekat. Setiap hari dicuri oleh kekhawatiran yang tidak ada ujungnya. Sampai akhirnya, saat jatuh tempo tiba, tangis penyesalan mengisi harinya. Tugas yang seharusnya menjadi karya besar, terpaksa menjadi pekerjaan asal-asalan. Atau seorang ibu, yang berjuang melewati hari-hari yang melelahkan dengan mengurusi anak dan rumah. Ia merasa lelah, tidak pernah ada waktu untuk dirinya sendiri. Ia menunda untuk mengurus kesehatan, menunda untuk impiannya. Namun, sejatinya, dia tahu bahwa dengan kebaikan dan cinta, apapun bisa dikejar. Mengingat kembali, betapa berharganya waktu yang terbuang sia-sia, saat anak-anaknya tumbuh, ia melihat mereka melangkah pasti menuju impian mereka. Sayangnya, ambisi sendiri terpendam sedalam hati dan sementara harapan-harapan itu hanya menjadi bayang-bayang. Ada pula seorang dokter yang di tengah kesibukan bertugas, berusaha tetap tenang saat situasi genting di rumah sakit. Dia memegang peran penting, tetapi saat introspeksi, ia merasa lelah. Dia sering kehilangan nyawa, namun juga mengingat banyak hidup yang bisa diselamatkan. Setiap keputusan yang diambil membawa dampak besar. Manakah yang lebih berat, kehilangan atau memberi harapan? Dalam setiap laku, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Kita bisa jadi pelaku atau penontonnya. Nyatanya, kita seringkali berjuang antara berani mengambil langkah atau membiarkannya berlalu. Hidup ini membuat kita sadar bahwa penyesalan adalah harga yang bisa bikin kita terpuruk. Agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan sama yang berulang, penting bagi kita menjaga komitmen akan amal. Terus-menerus menunda tindakan hanya akan memperburuk keadaan. Keterlambatan dalam mengungkapkan perasaan kepada orang-orang terkasih bisa mengubah segalanya. Banyak orang yang menunda menghubungi sahabat, menunda mengungkapkan rasa sayang, atau bahkan menunda untuk meminta maaf. Keributan kecil mengakibatkan jarak yang semakin jauh. Dalam ketidakpastian itu, terkadang kita menyadari harapan bersatu dikalahkan oleh kebencian. Oleh karena itu, penting menyadari di mana kita berdiri sekarang, dan mengambil langkah nyata untuk mengubah keadaan. Kita perlu bangkit dari zona nyaman untuk melakukan tindakan nyata yang dapat membawa kebaikan. Seringkali kita melihat orang lain bisa membuka lembaran baru, tetapi kita justru berdiam diri. Setiap contoh yang kita lihat di sekeliling kita menjadi pengingat akan potensi diri kita. Contoh-contoh ini sangat nyambung dan nyata. Semakin kita terpuruk dalam penyesalan yang ditunda, semakin berat langkah untuk bangkit. Oleh karena itu, refleksi ini sudah saatnya dilakukan secara konsisten dan teratur. Setiap detik adalah kesempatan. Mari kita manfaatkan dan tidak menunda lagi membuat perubahan. Saat semua yang terasa buruk menghimpit, kadang kita diberi momen kecil yang membuat kita sadar. Seorang sahabat, katakanlah, menawarkan bantuan dalam bentuk dukungan moral. Momen itu menjadi loncatan mental bagi kita yang merasa putus asa. Awalnya, ada keraguan, namun lambat laun rasa memperbaiki muncul. Kita mulai menggali potensi yang sudah lama dipendam. Disitulah letak kekuatan. Misalkan, seorang perempuan hamil yang kesakitan untuk melahirkan. Di dalam penderitaan itu, ia merasakan betapa berharganya kehidupan.
Kekuatan yang hadir membuatnya mampu melahirkan keajaiban. Transformasi dari rasa sakit menjadi harapan. Itulah titik balik. Setiap individu, termasuk kita, pernah merasakan momen seperti ini. Ketika semua terasa gelap, tiba-tiba ada cahaya yang muncul di ujung terowongan. Tidak ada lagi waktu untuk menyesal, hanya ada waktu untuk berbuat. Seringkali kita butuh sebuah insiden besar untuk menyadarkan diri. Entah itu ditawarkan kesempatan bekerja, memulai langkah baru dalam hidup, hingga memberikan dampak positif bagi lingkungan di sekitar kita. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan, menjadi saksi bahwa kita siap berjuang untuk melangkah maju. Ini adalah titik di mana kebangkitan bisa terjadi. Saat kita mulai mengakui kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya, itulah tempat kita berdiri dalam perjalanan amal dengan keyakinan. Proses ini membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih bersyukur, dan lebih mampu menghargai setiap saksi dari perjalanan ini. Lingkaran penyesalan mulai memudar dan muncul harapan baru. Ketika kita menyadari potensi diri dan tujuan yang lebih tinggi, itulah tahap awal menuju kebaikan. Kita perlu berjuang untuk keluar dari masa lalu yang menyakitkan dan melangkah ke depan. Disinilah, keinginan untuk berbuat baik mulai hadir. Maktabah amal jadi pusat kebangkitan jiwa. Dari titik ini, penting bagi kita untuk tidak berlama-lama menunggu lagi. Setiap detik sangat berarti, dan tidak ada waktu untuk disia-siakan. Transisi dari kesedihan menuju harapan adalah bagian penting dari perjalanan hidup kita. Saat kita sadar betapa berharganya momen ini, kita mulai membangun masa depan yang lebih baik dalam setiap langkah yang kita ambil. Kebangkitan bukan hanya sebuah keputusan, melainkan komitmen untuk menciptakan kebaikan. Kini saatnya bangkit melakukan perubahan. Jangan lagi terjebak dalam ketidakpastian atau keraguan. Setiap amal yang kita lakukan adalah harapan untuk masa depan. Saatnya memperbaiki diri, menjadi lebih baik setiap hari. Jangan biarkan ketakutan yang selama ini ada menghalangi langkah kita untuk berbuat kebaikan. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah jalan hidup, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil mengumpulkan timbangan kebaikan di akhir hayat kita. Sadari bahwa kita tidak sendiri. Setiap individu pun ingin mencapai akhir yang penuh makna. Oleh karena itu, berupayalah untuk menjadi pengubah dalam kehidupan, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga bagi orang di sekitar kita. Setiap niat baik akan berbuah manis jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Amal baik adalah jembatan untuk menutup usia dengan cara yang paling berarti. Pastikan setiap langkah yang kita ambil menjadi kenangan indah dan berarti. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan kita. Tataplah masa depan dengan keyakinan bahwa setiap perbuatan kita akan meniup angin kebaikan yang baru. Lakukan dengan penuh percaya diri, walaupun langkah kecil, setiap kontribusi akan membuahkan hasil yang positif. Kita harus ingat, waktu tidak akan menunggu. Sekaranglah saatnya untuk bertindak, tidak ada lagi alasan untuk menunda. Mari bersama-sama menggenggam masa depan yang lebih baik dan mengukir setiap tindakan dengan segala nilai kebaikan yang kita miliki. Jangan hanya berbicara, tetapi tunjukkan dengan tindakan nyata. Ini adalah tantangan kita. Jangan tunda lebih lama lagi. Kita semua punya potensi untuk berbuat baik dan memberikan dampak positif. Mari kita wujudkan impian itu. Di saat-saat akhir, semua yang kita lakukan akan dikalkulasi. Mari pastikan setiap amal kita menjadi ladang pahala. Setiap kebaikan yang kita tanam hari ini adalah harapan bagi diri kita yang akan datang.
Jangan biarkan waktu berlalu tanpa arti.